semuanya, perkenalkan nama aku Marsha Relina dengan NPM 21224082 dari Universitas Gunadarma. Jadi hari ini kita bakal menyusuri sejarah dari Bank Indonesia dari masa penjajahan Belanda hingga sekarang. Jadi, untuk membahas sejarah dari Bank Indonesia, gak seru kalau kita nggak datangi langsung bangunan yang merekam revolusi Bank Indonesia. Nah, sekarang kita ada di depan Museum BI yang tadinya di Java Shebang. Kalian percaya nggak kalau gedung ini tadinya bekas rumah sakit? Jadi nanti aku bakal bahas dua hal, sejarah Bank Indonesianya dan sejarah dari bangunan Bank Indonesia ini. Nah, kalian ingat kan pada abad 18 VOC datang ke sini dan Belanda itu si VOC ini pada tanggal 20 Agustus 1746 dia tuh ngerasa butuh tempat lembaga keuangan tuh yang bisa menukarkan perhiasan, emas, terutama buat pegawai VOC-nya ya. Dia mendirikan bank kuran aja. Tapi pas di 1 September 1752 akhirnya si gubernur jenderalnya nih Mosel dia mengganti namanya jadi Bank Kuran en Bank van Lening. Kenapa diganti? Karena dia mikir bukan emas aja kayaknya yang buat menguntungkan, tapi dia akhirnya bakal ngebangun perbankan nasional yang menerbitkan sertifikat deposito, terus juga pertukaran uang. Pokoknya dia udah mulai cetak-cetak uang. Tapi sayangnya banget nih ya, dia tuh bangkrut. Oke, kita lanjut ke masa Hindia Belanda. Jadi setelah si VOC bangkrut tadi 1818, kerajaan Belanda ini ambil alih Hindia Belanda dari VOC. Nah, di bawah Gubernur Jenderal Van den Bosch menerapkan tanam paksa untuk ngisi kas negara yang habis karena Perang Jawa. Terus dengan adanya Max Havelaar, karya Multatuli ini terdengarlah sampai rakyat Belanda. Makanya si rakyat Belanda ini marah karena mereka ini memberdayakan rakyat jajahan tapi kemajuannya tuh lambat, pokoknya nggak ada hasilnya. Dan di masa ini juga bank-bank perkreditan rakyat ini mulai didirikan untuk mendorong perekonomian rakyat. Salah satu contohnya ada industri batik dan tenun. 10 tahun berlalu, pemerintah Hindia Belanda merasa perlu banget memiliki lembaga keuangan yang lebih kuat dan modern. Akhirnya pada tanggal 24 Januari 1828 atas perintah Raja Willem I berdirilah The Java Shebang atau yang kita kenal dengan singkatan DJB. Nah, si DJB ini bukan bank biasa aja nih, dia diberi hak istimewa sebagai bank sirkulasi. Artinya DJB adalah satu-satunya lembaga yang berwenang mencetak dan mengedarkan uang gulden di Hindia Belanda. Nah, inilah bank sirkulasi pertama di Asia loh guys. Dan DJB ini tumbuh pesat, akhirnya mereka itu buka kantor cabang di kota-kota besar seluruh Nusantara. Operasionalnya terus berjalan hingga awal 1940-an. Oke, baik. Jadi kita masuk ke masa pendudukan Jepang, yaitu tepatnya 1942, pas Perang Dunia Kedua. Si Jepang ini malah berhentiin operasinya si The Java Shebang. Terus dia gantinya sama apa? Nanpo Kaihatsu Ginko. Jadi itu banknya, lembaga keuangannya si Jepang. Si Nanpo Kaihatsu Ginko ini berlangsung sampai Jepang menyerah, artinya pada tahun 1945 kita melakukan proklamasi. Nah, besokan harinya amanat UUD 45 antara lain ada pembentukan bank sentral bernama Bank Indonesia, ditugaskan untuk mengatur nilai rupiah dan menyelenggarakan pengedaran uang. Modalnya diperoleh dari Fond Kemerdekaan Indonesia. Oh ya, pada 5 Juli 1846 didirikanlah Bank Negara Indonesia BNI yang awalnya berfungsi sebagai bank sirkulasi untuk segera menerbitkan uang Republik Indonesia. Dan di masa inilah ekonomi kita kacau karena negara kita terbelah dua. Adanya Belanda yang datang lagi membonceng Nika. Nah, mereka ini menghidupkan kembali The Java Shebang dan menerbitkan uang mereka sendiri yang dikenal uang merah. Terjadilah dualisme bank yaitu uang merah dan uang putih. Kita lanjut melalui konferensi meja bundar pada 2 November 1949. Disinilah struktur pemerintahan Indonesia ini berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Intinya si Belanda ini belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, solusi sementaranya adalah DJB kembali menjadi bank sirkulasi untuk Republik Indonesia Serikat, sedangkan BNI menjadi bank pembangunan.
Nah, pada 1950, akhirnya si Belanda ini baru mengakui Indonesia dan pemerintah memutuskan RIS menjadi negara kesatuan. Pada tahun 1951, proses nasionalisasi The Java Shebang dimulai dengan membeli seluruh sahamnya di atas harga pasar dari pihak Belanda dan asing lainnya. Puncaknya adalah pada tanggal 15 Desember 1951, akhirnya dikeluarkan undang-undang yang menjadi dasar hukum nasionalisasi. Pada tanggal 1 Juli 1953, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953, The Java Shebang resmi dinasionalisasi dan berubah nama menjadi Bank Indonesia. Perjalanan BI nggak sampai situ aja, kita lanjut menuju negara modern, yaitu periode pertama 1953 sampai 1959, yaitu ada tugasnya BI ialah mengatur nilai rupiah, ngedarin uang, memajukan kredit, dan perbankan. Nah, fun fact, dulu BI itu ngasih kredit pakai uang muka, jadi dicetak langsung. Terus juga sistem pimpinan BI-nya ada Dewan Moneter, Direksi Bank Indonesia, dan Dewan Penasihat. Kita lanjut ke tahun 59 sampai 65. Ini tuh masa ekonomi terpimpin, pemerintah ini ngeluarin banyak uang buat proyek pembangunan besar, sementara penerimaan kita itu terbatas. Tugasnya BI ini jadi kasir pemerintah dan bantu nutupin defisit anggaran. Terus juga, Menteri Keuangan itu bisa ngambil keputusan menyimpang dari Undang-Undang Pokok BI. Semua wewenang Dewan Moneter berpindah tangan ke kabinet sebagai Menteri Urusan Bank Sentral. Lanjut ke tahun 66 sampai 83. Pada masa ini, BI dan pemerintah bisa ngasih banyak skema kredit. Yang diutamakan adalah sektor produktif agar inflasi bisa dikendalikan. Nah, Dewan Moneter juga aktif lagi, tapi hanya sebagai badan koordinasi. Pada tahun 85 sampai 95, posisi Bank Indonesia sempat sulit karena tidak independen. Sebagai pejabat setingkat menteri, Gubernur BI harus sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong ekonomi. Meski fokus mendukung pembiayaan pembangunan lewat sektor swasta, BI mulai membatasi kredit likuiditas atau yang disebut dengan KLBI demi menjaga stabilitas moneter. Tahun 98, rupiah terjun bebas dari Rp2.300 hingga menyentuh Rp16.500 per dolar. Intervensi global ini gagal membentuk sirkulasi dan dampak kerusuhan Mei. Baru di akhir tahun, rupiah mulai stabil di kisaran Rp7.500 berkat respon positif pasar terhadap kebijakan baru. Nah, sekarang tahun 99 sampai 2004, jadi ini bebenah pasca krisis tadi nih. Ini ada kedudukan dan tugas Bank Indonesia. Lalu ada undang-undang tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Selanjutnya ada bebenah dengan arsitektur perbankan Indonesia. Terus Bank Indonesia juga memperbaiki sistem clearing dan juga mengeluarkan undang-undang tentang surat utang negara. Oke, kita lanjut ke 2004 sampai 2011. Di sini ada mengeluarkan amandemen Undang-Undang BI, terus ada penyelenggaraan sistem pembayaran, lalu ada juga pengendalian moneter dalam hubungan antara BI dan pemerintah, lalu mulai ITF, dan juga penyempurnaan fungsi the lender of the last resort, dan lebih lanjut penyebaran mata uang di seluruh Indonesia, dan beralihnya tugas pengawasan bank yang terbagi menjadi BI dan OJK, yaitu BI sebagai makroprudensial dan OJK sebagai mikroprudensial. Era baru pengawasan bank dimulai sejak fungsi kepengawasan perbankan resmi beralih sepenuhnya dari Bank Indonesia ke OJK pada akhir tahun 2013. Meski begitu, Bank Indonesia tetap memegang wewenang penting dalam kebijakan makroprudensial. Tujuannya jelas, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan, mencegah risiko sistemik, serta meningkatkan efisiensi perbankan nasional. Oke, sekarang kita ke bagian serunya. Jadi gitu, Museum Bank Indonesia yang kita lihat sekarang ini punya perjalanan yang panjang banget. Ceritanya dimulai dari tahun 1625. Di tempat ini berdiri sebuah gereja Protestan sederhana. Tapi pada tahun 1628, pas serangan Sultan Agung ke Batavia, gereja ini dibongkar dan diubah menjadi Gudang Meriam. Lalu pada tahun 1643, gedung ini berubah fungsi jadi rumah sakit bernama Binnen Hospital. Rumah sakit pertama di Batavia. Jadi bayangin dulu ini tempat orang Belanda pada berobat, teman-teman. Pada tahun 1828, Binnen Hospital yang udah nggak memadai akhirnya dijual dan dialihfungsikan menjadi kantor di Java Shebang, bank sentral pertama di Hindia Belanda. Arsitekturnya bergaya neoklasik karya arsitek E.D. Kuipers dan M.G. Hulswit. Megah banget pokoknya. Gedung ini sempat direnovasi sebanyak 6 kali biar muat sama aktivitas perbankan yang makin sibuk.
Nah, setelah Indonesia merdeka, tahun 1951, pemerintah Indonesia menasionalisasi The Java Bank dengan membeli seluruh saham Belanda. Lalu pada tahun 1953, secara resmi namanya berubah menjadi Bank Indonesia, Bank Sentral Negara Kita. Gedung ini tetap dipakai sampai tahun 1962 sebelum akhirnya Bank Indonesia pindah ke kantor baru di Jalan Tamrin. Jadi gedung ini sempat kosong dan terbengkalai cukup lama, tapi karena nilai sejarahnya tinggi, pada tahun 1993 ditetapkan sebagai cagar budaya lewat SK Gubernur DKI Jakarta nomor 475. Pemerintah DKI pun punya rencana untuk revitalisasi kawasan kota tua, dan Dewan Bank Indonesia setuju buat memberdayakan lagi gedung bersejarah ini. Setelah restorasi besar-besaran, pada tanggal 15 Desember 2006, Museum Bank Indonesia pertama kali dibuka untuk umum oleh Gubernur BI Burhanuddin Abdullah. Lalu pada tanggal 21 Juli 2009, diresmikan langsung oleh Presiden SBY dalam grand openingnya. Dan sekarang museum ini jadi destinasi wisata edukasi dengan teknologi interaktif. Jadi gimana teman-teman? Sejarahnya menarik kan? Jadi kita udah belajar banyak hal hari ini. Mungkin segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.